Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengulas kembali terkait sistem pelaksanaan pemantauan serta pengawasan strategi. Sistem pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan perencanaan dilaksanakan oleh sebuah tim atau staf-staf stakeholder yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Sistem pemantauan ini merupakan suatu sistem pengumpulan penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, data yang akurat, data yang objektif serta relevan. Sistem pengawasan merupakan pengendalian nilai serta penilaian atas pelaksanaan pada suatu kegiatan yang sudah direncanakan serta ditetapkan. Ada beberapa pembahasan yang akan dipaparkan, diantaranya pelaksanaan rencana strategis, program operasionalisasi institusi, serta kegiatan pemantauan seperti itu. Pelaksanaan rencana strategi. Pelaksanaan rencana strategi di sini merupakan suatu yang dilakukan dari adanya persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi, perencanaan merupakan proses yang esensial sekali, teman-teman, yang krusial seperti itu dalam manajemen lembaga pendidikan. Perencanaan ini mencakup hal-hal yang luas serta memerlukan banyak yang namanya waktu seperti itu. Intinya dari perencanaan ini berupa perumusan tujuan, pengkoordinasian, cara-cara yang mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Adapun tipe-tipe perencanaan strategis diantaranya yaitu yang pertama yaitu rencana menurut horizon. Pertama ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Serta rencana menurut subjektif ada 4. Yang pertama rencana produksi, rencana pemasaran, rencana finansial, rencana tenaga kerja, seperti itu. Ada rencana menurut ruang lingkup. Yang pertama rencana strategis. Rencana strategis di sini merupakan rencana yang ditujukan pada kebutuhan jangka panjang organisasi dan menentukan secara komprehensif arah serta tindakan organisasi serta sub-unit organisasi. Yang kedua yaitu rencana operasional. Operasional di sini merupakan planning. Rencana yang ditujukan pada aktivitas tertentu untuk menerapkan rencana strategis seperti itu, teman-teman. Yang kedua, program operasional institusi kegiatan pemantauan. Program ini merupakan strategis institusi untuk mengoperasionalkan sebuah strategi. Kita harus merencanakan tindakan fungsional dan tindakan individual yang nyata. Dalam kegiatan ini akan dibahas beberapa cara untuk mengoperasionalkan. Pertama yaitu menentukan tujuan tahunan. Tahunan itu jangka panjang. Seperti itu. Yang kedua yaitu merumuskan strategi fungsional. Dan yang ketiga yaitu merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan. Seperti itu. Adapun sifat program kerja serta fungsi pemantauan. Pertama, program kerja yang bersifat terus-menerus kontinu. Program kerja ini akan dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali oleh organisasi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan program kerja yang bersifat terus-menerus kontinu. Yang kedua, program kerja yang bersifat insidental. Program kerja ini umumnya hanya dilakukan pada waktu tertentu dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu unsur dan prinsip operasional program dalam mengembangkan institusi. Pertama, unsur prinsip operasionalnya di sini yaitu tujuannya jelas, rencananya harus strategis, terus partisipasi dari stakeholder. Yang keempat yaitu sumber daya.
dari ketersediaan sumber daya serta kualitas sumber daya itu harus diperhatikan. Kelima, evaluasi rutin. Keenam, pengembangan kapasitas. Ketujuh, pengukuran kinerja. Kedelapan, adopsi teknologi, adaptif terhadap teknologi yang datang dari luar, seperti itu. Kita tidak boleh menolak keras terhadap yang namanya hal-hal baru yang datang dari teknologi, seperti itu. Yang ke-9 yaitu komitmen pemimpin. Yang ke-10 yaitu fleksibel. Fleksibel di sini dalam artian kita harus menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan waktu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.